wenang dengan aturannya. Harusnya dilawan. Harusnya pemprov yang ada di sini ikut mendukung gerakan buruh. Terbitkan perda. Selagi dia tidak bertentangan, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau bertentangan, kalau kualitasnya lebih rendah. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, 4 warga Jagapaya 2 tewas kecelakaan di Sumsel dan telah dikebumikan. Keempat korban kecelakaan di Muara 2 Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku Selatan, Sumatera Selatan telah dimakamkan hari ini pada Senin 1 Mei 2023. Keempat korban tersebut yakni pengemudi mobil Muhammad Siki 21 tahun, Yulisman 32 tahun, Marsidi 59 tahun dan Muhammad Raihan Al-Fatih 10 tahun. Keempatnya merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, anak, menantu dan cucu. Ketiga korban ini tewas. Ketiga korban atas nama Muhammad Diki, Marsidi, dan Raihan ini dimakamkan di TPU Jagapaya, Bandar Lampung. Sementara korban Yulisman dikebumikan di dekat rumah orang tuanya di Tegineneng, Pesawaran, Lampung. Hal itu disampaikan oleh Halusi 57 tahun, paman dari Muhammad Diki. Saat dikonfirmasi oleh Tribun Lampung pada Senin 1 Mei 2023, menurutnya pemakaman ini sudah dilakukan pukul 10 pagi. Sebelumnya satu keluarga asal Lampung mengalami kecelakaan di Sungai Komering, Kecamatan Bungamayang, Oku Timur, Sumsel pada Minggu 30 April 2023 pukul 8 pagi. Mobil Agya berwarna silver yang mereka tumpangi masuk ke dalam Sungai Komering. Akibatnya 4 orang dilaporkan tewas dalam kecelakaan tunggal tersebut. Saat kejadian, para korban sedang dalam perjalanan pulang ke Lampung dari Sumsel. Identitas keempat meninggalnya yakni Diki Zulkarnain ini pengemudi mobil, Yulisman 32 tahun, Marsidi dan juga Muhammad Raihan Al-Fatih. Keempat korban adalah warga Jalan Belia nomor 98 Jagabaya 2 Bandar Lampung. Kasat Lantas Polres Oku Timur AKP Lestari didampingi Kanit Laka Ibda Syukri kepada awak media menjelaskan, kecelakaan ini diduga karena kelalaian pengemudi yang kurang berkonsentrasi. Mobil yang dikemudikan hilang kendali dan terjun ke sungai. Kronologinya, mobil Agya dan Sigra ini berangkat bersamaan dari arah Kisam Tinggi, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Di perjalanan, mobil Sigra berwarna hitam berhenti di Indomaret Simpang Martapura untuk belanja dan istirahat sejenak. Sedangkan mobil Agya yang dikendarai Muhammad Diki ini sempat memotong mobil Sigra dan tetap melanjutkan perjalanan. Saat melaju di Jalan Mulus Oku Timur, pengemudi melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga pengemudi mobil ini kurang berkonsentrasi sehingga hilang kendali dan terjun ke sungai. Jurang ke dalamnya sungai. Sungai. Iya. Kalau boleh tahu kedalaman berapa sih, Bang? Kedalamannya Kurang lebih bisa 8 sampai 10 meter sih kedalaman ini ya. nyemplung ya, Bang ya. Nyemplung ke situ. Menggunakan mobil apa, Bang, keluarga kita? Agya ya. Agya. Tadi dievakuasi sama tim di sana berapa jam kira-kira, Bang? Dievakuasi sekitar mereka sampai 1 jaman evakuasi ini ya. Mulai diangkat semua korban ini ya. Rencana jenazah dikebumikan kapan, Bang? Besok sekitar di bawah jam 12 lah, jam 11-an ini ya. Di TPU Kamboja. Bang, sosok keempat keluarga kita ini seperti apa sih, Bang, di mata Abang sendiri, Bang, selaku keluarga Di sendiri? mata kami sebagai keluarga ya mereka baik, betul, baik, silaturahmi pun kami sama mereka juga, kita berhubungan baik sama mereka, tidak ada namanya yang aneh-aneh apa ini, semuanya keluarga semua baik-baik di mata masyarakat. Berita selanjutnya, pecatan ASN guru di Mesuji rampok beriling, motifnya bantu istri untuk melunasi hutang. Petugas Satreskrim Polres Lampung Selatan berhasil menangkap pelaku perampokan beriling di Jalan Aira Raya Desa Waiwi Jati Agung, Lampung Selatan saat malam pada Jumat 21 April 2023 malam lalu.
Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan pelaku ini merupakan pecantan aparatur sipil negara Kabupaten Mesuji bernama Suwoko, berusia 35 tahun, asal dari Desa Marga Jaya, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur. Ia mengatakan pada Senin 1 Mei 2023 pelaku ini berhasil ditangkap berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Dalam aksinya pelaku menodongkan korban menggunakan senjata api mainan. Lanjut Edwin, pelaku kemudian membawa kabur uang 10 juta rupiah. Ia mengatakan pelaku beraksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat. Adapun motif pelaku Suwoko ini karena ingin membantu istri melunasi hutang. Kapolres mengatakan pelaku memiliki seorang istri yang bekerja di Kepulauan Riau dan istrinya ini kesulitan dana karena pernah berutang kepada bosnya. Lanjut Edwin, pelaku juga merupakan residivis kasus curat wilayah Mesuji. Sebab pelaku pernah mencuri alat-alat komputer dan peralatan sekolah. Dari hasil penangkapan pelaku, polisi mengamankan barang bukti kartu ATM, uang 3,1 juta, pistol mainan, tas, pakaian, helm, dan motor Honda Beat yang digunakan saat beraksi. Atas perbuatannya pelaku terancam dijerat pasal 365 KUHP. Edwin mengatakan pelaku terancam hukuman kurang lebih 9 tahun pidana penjara. Adapun korbannya adalah Igusti Made Yulian Ernata, pemilik dari BRI Link. Saat itu pelaku datang sambil mengeluarkan kartu ATM BNI dan akan menarik uang sebesar 10 juta rupiah. Lalu penjaga BRI Link masuk ke dalam untuk mengambil uang dan saat itu pelaku mengikutinya. Sehingga uang 10 juta yang ada di tangan penjaga BRI Link diambil paksa pelaku. Saat penjaga BRI Link menjerit, pelaku langsung mencekik lehernya serta menodongkan kepala saksi ini menggunakan pistol mainan hingga penjaga BRI Link ini ketakutan. Dengan ungkap kasus kejadian di Jati Agung dengan perkara 365 BRI Link ya. Jadi tersangka inisial S dengan pasal 365 ancaman pidananya 9 tahun. Yang bersangkutan juga merupakan residivis yang sebelumnya di rumah Mesuji melakukan tindak pidana hal yang sama, khususnya terhadap komputer alat-alat sekolah waktu itu begitu. Yang bersangkutan pada saat itu seorang guru di Mesuji. Nah, akibat dari itu yang bersangkutan kalau nggak salah sekarang sudah dipecat. Artinya bukan seorang PNS lagi, tapi dulunya PNS guru di Mesuji. Dan kalau motifnya sendiri yang motifnya itu sendiri tadi saya tanya kenapa melakukan yang bersangkutan ini memiliki istri yang saat ini bekerja di Kepulauan Riau dan istrinya mengalami kesulitan dana karena pernah berutang kepada bosnya ya, dan tidak bisa kembali ke Lampung. Nah, begitu jadi yang bersangkutan coba membantu istrinya. Berita selanjutnya, ribuan umat Katolik hadiri penghabisan MGR Vincentius Setiawan Triatmojo sebagai uskup baru Lampung. Ribuan umat Katolik di Lampung menghadiri penahbisan MGR Vincentius Setiawan Triatmojo sebagai uskup Keuskupan Tanjung Karang pada Senin 1 Mei 2023. Setelah diumumkan secara resmi pada 17 Desember 2023, MGR Vincentius Setiawan Triatmojo ini ditahbiskan sebagai uskup Keuskupan Tanjung Karang pada Senin 1 Mei 2023 di Gereja Ratu Damai Teluk Betung. Adapun penahbisan utama adalah Uskup Agung Palembang MGR Yohanes Harun Yuwono, Uskup Agung Palembang sekaligus Administrator Apostolik Keuskupan Tanjung Karang. Saat ini dengan didampingi Uskup Emeritus MGR Olisius Sudarso SCG dari Keuskupan Agung Palembang dan MGR Kemenlu Supayung OFCM dari Keuskupan Agung Medan. Turut hadir juga Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, MGR Piero Piopo, serta lebih dari 30 uskup dari seluruh Indonesia ikut hadir dalam acara besar bagi umat Katolik Lampung ini. Selain perwakilan untuk umat Katolik, undangan juga terdiri dari wakil dari umat beriman lain dan unsur pemerintah daerah Lampung. Koordinator publikasi secara pentahbisan ini, Francisca FGM, mengatakan, ini merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang penting bagi umat Katolik. Ia menegaskan upacara tahbisan uskup ini bukan sekedar kegiatan resmi, tapi juga merupakan upacara keagamaan yang disiapkan untuk terselenggaranya secara khusyuk.
Menurutnya persiapan ini dilakukan secara setahun lalu dengan 2 kursus memohon uskup baru dalam setiap ekaristi di seluruh paroki di Keuskupan Tanjung Karang. Francisca menjelaskan MGR Alvin sapaan akrab MGR Vicensius Setiawan Triatmojo menjadi uskup Keuskupan Tanjung Karang setelah tahta lowong lebih dari 1 tahun. Pasalnya, Uskup Tanjung Karang yang sebelumnya MGR Harun telah ditunjuk sebagai Uskup Agung Palembang. Diketahui pula MGR Agung Alvin merupakan pastor projo Keuskupan Agung Palembang, kelahiran Sidang Jati, Rejang Lebong, Curup, Bengkulu, 5 April 1971. Beliau ini adalah putra ketiga dari 9 bersaudara dari pasangan Bapak Paulus Mikael Sukidi dan Ibu Maria Magdalena Sutarti. Pada 25 Januari lalu, MGR Alvin sendiri telah menjadi dan menjalani imamat selama 23 tahun. In verbo to lectorate atau diterjemahkan, tapi karena sabdamu kutebarkan jala juga, merupakan moto yang diangkat oleh MGR Alvin dalam tahbisannya sebagai uskup. Moto pastoral ini digeluti oleh MGR Alvin dalam hidupnya dan sudah muncul sebagai judul lagu yang ia ciptakan. Bahkan hanya in verbo tuo, MGR Alvin ini sudah menciptakan 60 lagu rohani, merupakan bukan rohani sepanjang perjalanan hidupnya sampai saat ini. Berita selanjutnya, 32.000 kendaraan telah menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Sebanyak 32.000 kendaraan telah menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, yang hal ini dikatakan oleh Yusuf Hadi, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry Indonesia Persero, yang juga Ketua Posko Pelaksana untuk Angkutan Lebaran 2023. PT ASDP Ferry Indonesia melanggar closing dan menggelar closing statement pelaksanaan untuk angkutan Lebaran 2023 di Anjungan Mall Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Senin 1 Mei 2023. Hadi mengatakan sampai dengan hari ini H+8 arus balik, terlihat situasi Pelabuhan Bakauheni cukup dan jumlah pemudik cukup landai. Menurutnya sampai dengan H+7 Lebaran kurang lebih 32.000 kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni. Ia menjelaskan puncak arus balik gelombang kedua terjadi kemarin atau H+7. Lanjut Hadi, pada puncak arus balik gelombang kedua H+7 tersebut, volume kendaraan lebih dari ketimbang puncak arus balik pertama H+2. Hadi juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini, sehingga terciptanya mudik yang aman dan nyaman. Hadi juga mengucapkan terima kasih juga kepada operator kapal yang telah mempersiapkan kapalnya dengan baik. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada awak media yang selalu menggambarkan situasi terkini terkait arus mudik dan balik Pelabuhan Bakauheni, sehingga Hadi menjelaskan penggunaan jasa ini bisa mempersiapkan rencana keberangkatan maupun perjalanan untuk menggunakan jasa transportasi, khususnya penyeberangan. Hadi pun tak lupa meminta maaf apabila dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini ada hal-hal yang kurang dari pihaknya. Dengan melayani masyarakat secara massal tentunya memiliki dinamika yang terus kita seimbangkan atau kita perbaiki. Untuk itu evaluasi tahun ini yang akan nanti kita jadikan materi dari bahan kita untuk meningkatkan pelayanan penumpang terus kita lakukan bersama pemerintah maupun stakeholder terkait lainnya. Untuk Pelabuhan Ciwandan dalam konsep tahun ini teman-teman bisa lihat bahwa dengan memperluas posisi ataupun tambahan daripada dermaga dan pelabuhan ternyata merupakan bagian juga untuk memeratakan keseimbangan dalam suplai sehingga titik tumpunya tidak tertumpu pada satu titik, yang mana kita tahu juga di jalan tol apabila ada kepadatan akan dibuka kontraflow, one way dan seterusnya. Ini juga direfleksikan ke dalam penerbangan, di mana dirumuskan bahwa pelabuhan tambahan itu sangat memadai untuk membantu kelancaran angkutan arus mudik dan arus balik. Untuk posisi Pelabuhan Ciwandan dan lain pelabuhan yang lain tentunya akan dievaluasi untuk nanti akan kita persiapkan ke tahun depan dan juga di paruh tahun ini tentunya.
Berita selanjutnya, buruh di Lampung gelar aksi May Day desak pemerintah cabut Undang-Undang Cipta Kerja. Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor pemerintah Provinsi Lampung pada Senin 1 Mei 2023. Aksi tersebut dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau yang kerap disapa May Day yang jatuh pada 1 Mei setiap tahunnya. Sebelum menuju titik lokasi aksi terlebih dahulu, massa berkumpul di Tugu Adipura, Bandar Lampung. Setelah massa bergerak menuju kantor Pemprov Lampung untuk menyampaikan aspirasi. Pantauan Tribun Lampung terlihat barisan pendemo menyampaikan aspirasinya melalui pengeras suara. Ada pula barisan pendemo yang membawa poster dan spanduk bertuliskan tuntutan para buruh. Di sekitar lokasi demo, Kapolresta Bandar Lampung serta sejumlah jajaran polisi terlihat turut berjaga untuk mengamankan jalannya aksi. Terlihat pula Kepala Disnaker Lampung yang menjadi perwakilan pemerintah Lampung untuk mendengarkan aspirasi para pendemo. Koordinator aksi sekaligus Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Edison Simbolon mengatakan pihaknya mengusung 5 tuntutan dalam aksi kali ini. Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan yakni agar pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, kemudian menolak upah murah bagi buruh, menolak union busting, dan menolak RUU Kesehatan yang dianggap bermasalah, serta mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sementara itu, sebanyak 500 personel kepolisian mengamankan aksi unjuk rasa peringatan Hari Buruh Internasional. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto mengatakan pihaknya mengerahkan sebanyak 500 personel gabungan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa tersebut. Karena berdasarkan surat yang diterima, para pendemo yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa ini berjumlah lebih dari 600 orang. Untuk itu, personel yang dikerahkan pada 500 orang ini gabungan dari Polda, Polresta, dan Polsek setempat. Selain itu juga ada Satpol PP Provinsi Lampung. Ino melanjutkan, pihaknya mengapresiasi aksi unjuk rasa yang berjalan dengan damai tersebut. Orang bisa sewenang-wenang dengan aturannya, harusnya dilawan. Harusnya pemprov yang ada di sini ikut mendukung gerakan buruh. Terbitkan perda, selagi dia tidak bertentangan, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau bertentangan, kalau kualitasnya lebih rendah. Sangat disayangkan, dinas sama. Ada aturan yang bagus, mereka hanya biasa-biasa ya. Tidak pernah berpikir ada untuk pengusahanya. Lu bayar di bawah UMK. Berita selanjutnya, Sport Station dan Skechers Mall Bumi Kedaton berikan diskon 70 plus 20%. Sport Station dan Skechers Mall Bumi Kedaton ini hadirkan promo yang berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 7 Mei 2023. Staf Sport Station dan Skechers Mall Bumi Kedaton Muhammad Adi Putra mengatakan diskon 10 sampai dengan 70% jika membeli satu produk. Jika membeli 2 produk yang sama atau berbeda, ini mendapatkan diskon 10 sampai dengan 70%. Itu maka akan mendapatkan tambahan diskon 20% untuk masing-masing produk. Menurut Adi, pada Senin 1 Mei 2023, diskon tersebut berlaku untuk produk-produk yang ada di Sport Station dan Skechers Mall Bumi Kedaton. Produk yang ada di Sport Station dan Skechers Mall Bumi Kedaton itu ada sepatu, sendal, baju running, baju casual, kaos kaki, topi, masker, celana jogger, dan celana running. Produk yang hanya ada di Sport Station ini ada matras, bubble, bola basket, kacamata renang, dan jilbab renang. Adapun produk di Sport Station dan dari brand Converse ada Adidas, Reebok, Asics, New Balance, Nike, Puma, iWork, dan juga Deodora. Di Sport Station ini juga ada produk perlengkapan basket seperti NBA, produk yang hanya di Skechers ada Skyping, mini bat set, bola refleksi, dan AB roller. Jika ingin tahu lebih lanjut mengenai produk di Sport Station dan juga Skechers Mall Bumi Kedaton, bisa langsung datang ke Sport Station dan Skechers Mall Bumi Kedaton di lantai 1 Mall Bumi Kedaton. Sport Station dan Skechers Mall Bumi Kedaton ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Beli 2 produk yang diskon tadi, ada tambahan 20%. 20% per itemnya, walaupun udah diskon 70%. 20% itu per item ya? Per item, bukan langsung digabung. Oh, bukan digabung ya? Tambahan lagi 20-20, walaupun udah diskon 70%. Oke, ya. Jadi meskipun misalnya dia hoki ini dapat diskonnya 70%, beli 2 tetap tambahan 20% lagi per item. Iya, oke. Iya. Nah, Mas ini boleh.
Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnala Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.